Halo kawan maritim, apa kabar? Semoga semua selalu sehat dan tetap bersemangat ya kawan. Jumpa kembali di program Kabar Maritim yang tayang setiap Jumat pagi di channel YouTube Museum Maritim Indonesia. Kali ini kita akan membahas pelabuhan yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2021 yang lalu, yaitu Terminal Multipurpose Waikelambu Pelabuhan Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. Terminal Multipurpose Pelabuhan Labuan Bajo diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2021. Pelabuhan ini dibangun untuk memisahkan kegiatan logistik atau barang dengan angkutan penumpang yang sebelumnya bercampur di pelabuhan yang lama. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung pengembangan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super premium. Pelabuhan ini memiliki panjang dermaga 120 meter dengan lebar 20 meter. Memiliki lapangan penumpukan sisi laut seluas 3 hektar dengan kapasitas peti kemas hingga 75.000 teus setiap tahunnya. Memiliki juga area darat seluas 3 hektar yang diperuntukkan sebagai area kantor dan fasilitas penunjang kegiatan operasional serta terminal bahan bakar minyak. Pada tahap awal, terminal ini sudah dilengkapi dengan 1 unit reach stacker, 1 unit forklift, dan 2 unit truk trailer berukuran 20 feet. Ketika uji coba perdana pada bulan April hingga Juni tahun 2021, pelabuhan ini sudah melayani 19 kapal peti kemas dan 1 kapal non-peti kemas. Labuan Bajo adalah sebuah kota nelayan yang terletak di ujung barat Flores, Nusa Tenggara Timur. Kota ini memiliki fungsi strategis sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pendidikan, serta pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat. Labuan Bajo juga merupakan kota pelabuhan bertingkat. Meski pesisir pantai yang dimiliki tidak begitu luas, tetapi Labuan Bajo menawarkan pemandangan dataran hijau berbukit-bukit. Hal ini pula yang menjadikan Labuan Bajo sebagai kota yang sangat indah. Tapi, tahukah kamu kawan maritim? Sumber-sumber tertulis dari dalam wilayah Nusa Tenggara Timur sampai dengan kedatangan bangsa Barat hampir tidak ada. Hal ini disebabkan karena wilayah Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari berbagai suku bangsa tidak mengenal tulisan daerah. Sedangkan pengaruh Hindu di wilayah ini hampir tidak nampak. Itulah sebabnya prasasti juga tidak dikenal di daerah ini. Hingga sumber-sumber sejarah tergantung dari cerita rakyat, tradisi, dan sumber dari luar. Berita tertulis yang tertua mengenai daerah di Nusa Tenggara Timur adalah berita Cina, yaitu dari buku Chu Fan Xih, karya Chen Yuqua. Dalam berita ini disebutkan Tiwu atau Timor yang sangat kaya akan kayu cendana telah mengadakan hubungan dengan kerajaan dari Jawa. Dan memang sejak abad ke-10, para pedagang dari Cina dan India sudah mengadakan hubungan dagang dengan penduduk Timor.
Pada masa ini, Pulau Timur sangat kaya dengan kayu cendana dan membayar kayu cendana sebagai upeti pada kerajaan Hindu Jawa di Kediri. Menurut berita Cina yang ditulis pada tahun 1436, ada sekitar 12 pelabuhan di Pulau Timor, di mana para pedagang Cina dapat memuat kayu cendana untuk ditukar dengan barang-barang dagangan dari China, seperti tembikar, keramik, manik, sutra, dan barang-barang dari besi seperti pisau, parang, kapak, dan lain-lain. Tahun 1522, pulau-pulau Solor, Alor, dan Timor pernah dikunjungi oleh kapal Victoria yang merupakan sisa terakhir armada Magelhaens yang pertama kali mengelilingi dunia. Di samping Portugis, Nusa Tenggara Timur juga mengadakan hubungan dengan Belanda. Belanda berusaha menyaingi Portugis di pusat penghasil rempah-rempah dan cendana. Oleh karena itu, pusat pertahanan Portugis di Solor berkali-kali diserang Belanda, antara lain pada tahun 1625 dan tahun 1629, yang kemudian pada tahun 1653 berhasil dijatuhkan. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Pulau Sumbawa, Flores, Sumba, Timor, dan kepulauannya merupakan satu kesatuan wilayah administratif yang waktu itu disebut Karesidenan Timur. Pemerintahan di Karesidenan Timor pada zaman Hindia Belanda dipegang oleh seorang pangreh Praja Belanda yang bergelar residen dan dibantu oleh asisten residen. Di bawah afdeling terdapat onderafdeling yang meliputi beberapa suap raja yang dikepalai oleh seorang controller dengan dibantu oleh beberapa bestur asisten bangsa Indonesia. Nah, kawan maritim, Labuan sendiri berasal dari kata labuhan, yaitu desa yang dijadikan tempat berlabuh bagi orang-orang yang berasal dari Bajo dan Bugis, Sulawesi Selatan. Yang pada akhirnya desa ini kemudian disebut Labuan Bajo. Labuan Bajo beberapa kali masuk dalam wilayah kekuasaan sejumlah kesultanan Islam dari Pulau Sulawesi. Awal abad ke-20, Labuan Bajo menjadi sentra penghasil teripang terbaik dan penghasil mutiara laut alami yang paling dicari di dunia. Hingga sekarang, Labuan Bajo menjadi pintu masuk menuju Taman Nasional Komodo, habitat bagi naga purbalangka yang ada di bumi. Seiring perkembangan modernisasi, Labuan Bajo berbenah menjadi desa wisata yang ramah dan nyaman bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Hal tersebut juga didukung oleh Terminal Multipurpose Waiklambu Pelabuhan Labuan Bajo. Nah, kawan maritim, sampai sini dulu ya edisi kali ini. Kita jumpa lagi minggu depan di YouTube channel Museum Maritim Indonesia. Aku, kamu, cinta maritim. Kawan maritim.